Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kalimat yang paling indah, yang paling pantas untuk kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu maghrib ini kita mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban besar salat maghrib, salat sunnah, zikir ba'da salah, dan alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah perjalanan kita dalam mengkaji kitab ini sebulan sekali ya. Malam ini sudah sampai bab ke-31. Bab la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Itu Pak Nur ya. Bab rahmat Allah tidak turun atau tidak diturunkan kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, memutus hubungan kekerabatan. Baik. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Sulaiman Abu Idam qal, Sulaiman Abu Idam mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, sami'tu Abdullah ibnu Abi Aufa yaqul radhiyallahu anhu, saya mendengar Abdullah ibnu Abi Aufa berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus hubungan kekerabatan atau memutus silaturahim. Baik. Apa yang dimaksud ar-rahmah di sini? Ini ada penjelasannya dalam syarhul kalimat, penjelasan kalimat atau kata. Ar-rahmatu yuhtamalu an yurada birrahmah al-matar. Atau yahtamilu an yurada birrahmah al-matar. Mungkin yang dimaksud ar-rahmah di sini adalah hujan. Ya. Berarti kalau rahmah ini diartikan hujan, ya, sesungguhnya hujan tidak diturunkan oleh Allah atau tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus hubungan kekerabatan. Wa annahu yuhbasu 'anin nasi umuman bisyu'mit taqatu. Ya. Hujan ditahan dari manusia secara umum karena kesialan dosa memutuskan hubungan kekerabatan.
Dosa itu memang membawa sial, ya, membawa sial. Baik. Ini memperkuat prinsip bahwa ketaatan itu adalah penyebab keberkahan, penyebab kemakmuran, penyebab utama berbagai macam kebaikan. Sedangkan maksiat itu adalah penyebab utama berbagai macam bencana, berbagai macam keburukan. Ya. Mudah-mudahan masih ada yang mempertahankan ilmu ini. Ya. Karena kadang-kadang orang di zaman modern ini, ya, itu kalau dikasih pelajaran begini, nasihat begini, ini banyak yang apa? Yang sudah tidak percaya, nggak ngaruh, nggak ngefek, gitu kadang-kadang. Padahal prinsip ini, ya, bukan hanya bertumpu pada hadis ini. Dari Al-Quranul Karim kita juga mendapatkan itu. Ketika Allah menghancur luluhkan kaum Nabi Syuaib, ya, itu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Ini banyak ayat ini dikutip di berbagai kesempatan. Tapi kutipannya itu kadang-kadang ayat ini kayaknya itu berdiri sendiri. Padahal ayat ini adalah rangkaian kisah Allah menghancurkan kaumnya Nabi Syuaib. Jadi ini berbicara tentang suatu kaum yang benar-benar sudah dihancur luluhkan oleh Allah. Allah berfirman, kalau seandainya penduduk negeri kaumnya Nabi Syuaib itu bertakwa dan beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan kami keluarkan berkah dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, mendatangkan keberkahan, hidup makmur, ya. Tapi walakin kadzabu, namun mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami adab mereka karena apa yang mereka kerjakan. Baik. Kaum dzakar at-tibi, yang dimaksud kaum di sini, yahtamilu an yurada bil qaum alladzina yusaidunahu ala qati'atir rahim. Yang dimaksud kaum di sini adalah kaum yang membantu orang-orang yang memutuskan silaturahim wala yunkiruna alaih, dan dia tidak mengingkarinya. Nih pelajari baik-baik. Kita hidup bermasyarakat itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini jaringan, ya. Jaringan. Kalau ada orang melakukan kemungkaran, kita tidak melakukan kemungkaran. Tapi kita tidak mengingkari kemungkaran ketika melihat. Itu juga kita dapat bagian dosa. Di tengah-tengah kita ada orang yang melakukan maksiat, yang mengundang murka Allah. Bisa saja itu semuanya kena. Oh, ini nih. Makanya ya Allah, hari begini nih, zaman begini kita masih merasa bahwa kita ini sudah baik. Dalam ajaran Islam kita tidak melakukan kemungkaran, tapi kita ridho dengan kemungkaran, itu kita sudah salah. Maka banyak istighfarlah, banyak nangis-nangis, ya. Ya. Belum lagi ada yang dahsyat lagi. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha terhadap kekufuran itu membuat kita kafir. Kalau kita punya prinsip semua agama sama, berarti ridha dengan kekufuran. Ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan kekafiran itu kafir kita. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, di mana maksiat itu sudah luar biasa dan itu barangkali memang sudah sunnatullah, tanda akhir zaman, kita merasa banyak salah. Kadang-kadang mungkin kita tidak melakukan kemungkaran, tapi kita membiarkan orang-orang melakukan kemungkaran. Ya. Baik. Fiqhul hadis. Adamu nuzulir rahmah ala qati'ir rahim. Rahmat tidak turun atas orang yang memutuskan silaturahim.
seorang hamba mendapatkan rahmat itu ada sebabnya. Ya, seorang hamba dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, itu juga ada sebab. Silaturahim itu sesuatu yang sangat diwajibkan. Maka pantas ketika ada yang memutus, ya, berarti dia telah memutus jalur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini buruan orang-orang beriman. Termasuk doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman itu isinya diantaranya adalah memohon rahmat kepada Allah. Nah, salah satu cara untuk mengucurkan rahmat Allah adalah menyayangi makhluk-makhluk Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di makhluk Allah yang di bumi ini, maka Allah akan menyayangi kamu. Ats-tsani inna qati'ar rahimi bisababil yusabbibu al-jafaf wa qat'il arzaq wa halakil ummah. Sesungguhnya memutus silaturahim itu adalah menyebabkan kekeringan, menyebabkan terputusnya rizki, dan menyebabkan binasanya umat, terutama umat manusia. Ya. Baik. Bab ismu qati'ir rahim. Bab berikutnya, bab 32, babu ismu qati'ir rahim. Bab dosa pemutus atau orang yang memutus silaturahim. Perhatikan, ya. Bab ini itu sudah didahului dengan kewajiban silaturahim, ya. Jadi kalau menjelaskan agama ini itu harus dua sisi. Diperintahkan, dilarang. Ya. Contoh, ya, kita bicara sholat 5 waktu. Kaum muslimin itu harus diingatkan, ya, tentang kewajiban iqamatus shalah. Baik. Kemudian juga dijelaskan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Jadi klop, ya. Sebagaimana secara umum Nabi mengajarkan berpegang teguh dengan sunnah, jauhi bid'ah. Jadi dakwah itu harus utuh gitu. Nah, ini kita sudah sampai bab di sini. Pasti sebelumnya sudah dibahas tentang kewajiban silaturahim, ya. Dosanya, ya. Ani bin Syihab akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Ibnu Syihab. Dia mengatakan Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengkhabarkan kepadaku, anna Jubaira ibna Mut'im akhbaro, bahwa Jubair bin Mut'im mengkhabarkan. Berarti ini ayahnya, ya, ayahnya Muhammad, bin Jubair bin Mut'im. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ancamannya tidak masuk surga. Padahal orang mukmin itu salah satu impian terbesarnya adalah masuk surga. Lalu Rasulullah mengkabarkan ada perbuatan yang menghalangi, ya, dia masuk surga. Begini ini kalau bagi orang yang beriman, ya. Hadis seperti ini hinggap di pendengaran orang beriman, dia fahami, dia akan perjuangkan, dia akan mengamalkan hadis ini, ya. Dan itu banyak, bukan hanya ini saja, termasuk sombong. Ya, Rasulullah juga katakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat darah. Jadi untuk selamat di akhirat itu banyak yang kita pikirkan, ya. Terutama adalah penghalang-penghalang masuk surga selama-lamanya. Itu harus benar-benar kita jauhkan dari diri kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan musyrik, apalagi sampai mati dalam keadaan musyrik.
Kalau ada orang melakukan perbuatan syirik, itu pasti sudah diingatkan oleh para da'i ilallah. Orang-orang yang sayang sama manusia itu pasti sudah mengingatkan jangan melakukan syirik. Tapi kalau dia nekat berbuat syirik sampai mati, seperti Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, ya, dah tidak mungkin masuk surga. Karena orang yang mati dalam keadaan syirik itu dosa syiriknya akan menghalangi masuk surga selama-lamanya. Dan juga menyebabkan kekal di neraka. Demikian juga kafir. Ya. Orang kalau mati dalam keadaan kafir sudah pasti, nah, kekafirannya itu akan menyebabkan kekal di neraka. Ya. Demikian juga orang yang munafik. Munafik dalam arti nifak i'tiqadi, bukan nifak amali. Bukan hanya bohong, ingkar janji, tapi benar-benar nifak dalam arti beriman hanya secara lahiriah saja, atau muslim hanya lahiriahnya saja. Tidak beriman, hatinya tidak mengimani apa yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani. Itu pun mereka juga kekal, ya, di neraka. Nah, baik. A'adhanallahu jami'an. Semoga Allah melindungi kita semua dari mati dalam keadaan pada diri kita ini ada penghalang masuk surga selama-lamanya, atau dengan kata lain pada diri kita ada dosa yang menyebabkan kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah. Kesimpulan dari hadis ini, idhamu ismi qati'iha bihaitsu la yadkhulul jannah. Besarnya dosa orang yang memutuskan silaturahim, di mana dinyatakan tidak masuk surga. Hati-hati ya. Memahami begini ini ya, kita harus melihat penjelasan para ulama. Ya. Apakah yang dimaksud tidak masuk surga itu selama-lamanya? Kalau antum katakan iya, berarti dosa memutuskan silaturahim itu setara dengan syirik, kufur, dan nifak. Ini hati-hati begini. Nah, kalau itu berarti orang yang memutus silaturahim berarti dia kafir. Di sini kita mendapatkan kutipan dari perkataan Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ya. Qala An-Nawawi wa ghairuhu. Imam An-Nawawi mengatakan dan imam yang lainnya, inna adama dukhulil jannah, bahwa tidak masuk surga, yuhmalu taratan ala man yastahillul qati'ah. Sekali tempo masalah ini ya dibawa kepada orang yang menghalalkan memutuskan silaturahim. Silaturahim itu, memutuskan silaturahim itu dilarang. Kemudian ada orang yang menghalalkannya, menganggap tidak apa-apa. Kalau untuk yang model seperti ini, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Orang Islam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu ambiar agamanya, buyar. Kalau yang seperti ini berarti ancamannya kekal. Ya. Ya. Wa ukhra ala annahu la yadkhuluha ma'as sabiqin. Kemungkinan yang lain yang dimaksud tidak masuk surga ini bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya, tapi tidak masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu masuk surga. Atau dengan kata lain, perbuatan memutus silaturahim ya, yang tidak sampai menghalalkan dosa itu ya, pelakunya diancam dengan perbuatannya ini menghambat dia, menghalangi dia untuk segera masuk surga. Jadi beda antara yang menghalalkan dengan yang tidak. Maka kata beliau, sekali tempo ini maknanya adalah untuk orang yang menghalalkan, dan sekali tempo ini adalah untuk orang yang maksiat. Dia tidak menghalalkan tapi melakukan perbuatan ini ya. Maka
yang dimaksud adalah berarti dia tidak segera masuk surga, tidak masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Masuk surga itu berbeda-beda ya dari sisi waktunya, dan itu keadilan Allah. Ya, karena orang-orang itu keimannya, ketaatannya juga beda-beda. Maka ada orang yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga itu asalnya di mana dia? Di neraka. Untuk apa? Dibersihkan dosanya. Orang masuk surga itu harus bersih. Imma bersihnya dapat ampunan, dapat syafaat dan lain sebagainya, atau yang paling apes-apesnya adalah untuk membersihkan dosanya itu dibakar di neraka. Itu orang mukmin bisa dibersihkan. Tapi yang saya sebutkan tadi, orang musyrik, orang kafir itu tidak, azab neraka bagi mereka itu tidak mungkin bisa membersihkan dosanya sehingga pada saatnya nanti dia keluar dari, tidak bisa. Kalau orang mukmin itu aslinya mukmin, dia ibarat barang itu suci, kemudian berlumuran dosa. Ya macam-macam dosa itu, mungkin dia penjina, mungkin dia pemabuk, ya kan? Itu bisa dibersihkan. Tapi hati-hati, ini penjelasan seperti ini bukan berarti ngajarin antum-antum itu untuk meremehkan dosa ini. Nah, tapi kalau kemusyrikan itu nggak bisa. Kenapa? Orang musyrik itu najis. Najis itu tidak bisa disucikan. Yang bisa disucikan itu barang suci terkena najis. Bahkan najis kelas berat sekalipun. Kalau kita belajar fikih itu ada najis namanya mughalladhah. Najis kelas berat, najis ringan, najis apa namanya? Tengah-tengah ya. Najis kelas berat. Bisa kan? Ya kan namanya najis kelas berat berarti membersihkannya juga beda dengan kelas ringan. Dicuci 7 kali, dicampur dengan tanah, suci kembali. Tapi kalau najis itu nggak mungkin disucikan. Makanya ancamannya orang yang mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan keluar dari neraka, kekal di neraka. Ini bukan hanya dalam masalah apa namanya silaturahim ya. Orang membunuh orang beriman. Kalau dia menghalalkan darahnya, berarti dia kafir. Kecuali kalau syubhat misalnya, menurut dia halal ternyata enggak halal, ya kan? Tapi kalau membunuhnya tidak disertai dengan menghalalkan darahnya, maka itu dosa besar. Demikian juga maksiat yang lain. Coba antum perhatikan perbandingan ini. Orang mukmin berzina, kafir apa enggak? Kafir apa enggak? Jawab bareng, saya pengen lihat jawaban untuk kompak atau ada pro kontra. Muslim berzina itu kafir apa enggak? Benar? Udah kompak? Ya udah. Berarti beres. Kalau masih ada yang mengatakan kafir, saya suruh keluar sana dulu. Saya kunci di kamar mandi sana, baru nanti ba'da sholat saya tangani orang ini, pasien ini. Iya itu bahaya itu. Taib. Muslimah pelacur, kafir apa enggak? Enggak. Makanya jangan galak-galak beragama itu pakai ilmu. Kalau antum katakan kafir, ngajinya bukan di sini. Ya. Antum terpapar khawarij. Dan insya Allah ngajian di sini enggak khawarij Pak Nur ya. Ada ustadz yang khariji di sini. Insya Allah enggak. Kita pengen menjadi ahlus sunnah. Baik. Tapi orang punya keyakinan, ini ada orang Islam. Dia sudah belajar, sudah tahu bahwa zina itu diharamkan. Tapi dia punya keyakinan bahwa zina itu enggak apa-apa. Artinya halal. Berarti dia menghalalkan zina. Dia tidak pernah berzina. Dia impoten. Dia stroke. Boro-boro berzina. Antum orang stroke itu gimana sih? Jalan aja sempoyongan. Tapi dia punya keyakinan bahwa zina itu halal. Dan dia bukan orang yang baru masuk Islam kemarin sore. Dia sudah tahu. Ini dibanding dengan yang rajin berzina tadi, berat mana hukumnya?
Berat yang memiliki keyakinan zina itu karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu seterusnya. Contoh-contoh dosa-dosa yang jelas-jelas haram. Makanya ketetapan Allah itu jangan antum kotak-katik. Kalau melanggar ya cepat bertobat, tapi jangan sampai mengotak-ngatik. Dan dikhawatirkan orang yang keranjingan sebuah maksiat itu lambat laun dia tidak cukup berhenti di situ. Kalau sudah keranjingan, sudah tidak bisa meninggalkan, siapa tahu dia diseret oleh setan masuk satu langkah lagi, maju satu langkah lagi, menghalalkan apa yang dia lakukan itu. Kalau sudah itu yang terjadi, bukan lagi maksiat, tapi babnya sudah menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, tadi yang dia buat contoh apa? Menghalalkan yang diharamkan ya. Sebaliknya itu berarti apa? Mengharamkan apa yang dihalalkan. Baik. Hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dalam bab ini ya, hadis nomor 65. Dia urutan dari depan. Ahbarani Muhammad bin Abdul Jabbar qal, Muhammad ibnu Abdul Jabbar mengkhabarkan kepadaku, dia berkata, sami'tu Muhammad ibn Ka'ab, saya mendengar Muhammad bin Ka'ab, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu an yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innar rahima syajnatun minar rahman. Sesungguhnya ar-rahim di situ diterjemah apa? Akar gitu ya. Akar dari ar-rahman. Antum perhatikan kalimat ar-rahim, antum bandingkan dengan kalimat ar-rahman. Itu hurufnya sama. Ya, 3 huruf yang pertama itu sama, ra, ham, ha, mim. Ya. Jadi ini ada apa namanya hubungannya ar-rahim dengan ar-rahman. Ya. Makanya orang yang memutus silaturahim tidak mendapatkan rahmat Allah yang Maha Penyayang, ar-rahman, ya kan? Yang menyambung akan mendapatkan rahmat. Berarti ada korelasi yang sangat apa namanya? Ada hubungan yang sangat kuat antara ar-rahim dengan ar-rahman. Taqul, dia mengatakan, rahim. Rahim itu apa wujudnya? Ada enggak rahim ini berbicara? Di dunia ini ada rahim berbicara enggak? Enggak ada kan? Tapi nanti dia bisa bicara, dia mengadu kepada Allah. Ya. Ya Rabbi inni dhulimtu, wahai Allah, wahai Rabb, saya didolimi. Rahim didolimi itu berarti apa? Diputus, tidak disambung. Ya, ya Rabbi inni quti'tu, wahai Rabb, aku diputus. Ya Rabbi inni, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia lapor kepada Allah, ya Rabbi sesungguhnya saya, ya Rabbi, ya Rabbi. Fayujibuha, lalu Allah menjawabnya. Ala tardaina, tidakkah kamu puas wahai rahim, an aqta'a man qata'aki, aku putus orang yang memutusmu, wa asila man wasalaki, dan aku sambung orang yang menyambungmu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah mengatakan, tidakkah kamu ridha, tidakkah kamu puas wahai rahim, kalau orang yang memutuskan kamu, aku putuskan dari rahmatku, dan orang yang menyambung kamu, aku sambung rahmatku dengan dia. Baik. Fikul hadis. Ini sama dengan hadis nomor 55 kesimpulannya. Kita rujuk, kita balik hadis nomor 55. Apa kesimpulannya di sini? 55. Nah, 55 juga dijelaskan hadis 53. Berarti kita balik ke hadis 53. Kesimpulannya, ar-rahim atharun min athari rahman.
Wa yata'ayyanu 'alal mu'min at-takhalluq bi akhlaqillah ta'ala wa at-ta'alluq bi asma'ihi wa sifatihi. Ar-Rahim itu adalah salah satu pengaruh ya, dari rahmat Allah yang Maha Penyayang. Maka wajib bagi seorang muslim untuk berakhlak dengan akhlak Allah ini. Dan juga terkait dengan asma dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bergantung pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ats-tsani dzikru istiqaqiha minar rahman isti'arah wa isyarah ila idhami sya'niha. Disebutkan bahwa Ar-Rahim itu adalah pecahan dari kata Ar-Rahman. Ini adalah bukan ungkapan yang sebenarnya, dan itu menunjukkan betapa besarnya masalah rahim ini. Fihi ta'dhimu sya'niha wa bayani fadilati wasliha wa idhamil ismi liqat'iha. Dalam hadis ini menunjukkan betapa agungnya persoalan silaturahim dan keutamaan orang yang menyambungnya dan besarnya dosa orang yang memutusnya. Warahmatu muqayyadatun bittiba'il kitab was sunnah. Rahmat itu terkait dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti dia rahmat, dapat rahmat. Kalau dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak dapat rahmat. Fa iqamatul hudud wal intiqamu li hurmatillah la yunafiyani rahmah al-matlubah fi hadzal hadis. Ditegakkannya hukuman ya bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah itu tidak menafikan rahmat yang ada dalam hadis ini. Baik. Rahim bisa berbicara. Begini ini kalau orang yang tidak memiliki landasan yang kuat, ya, kira-kira gimana reaksinya? Antum khabari, hati-hati loh dengan rahim, hubungan keragabatan itu, karena nanti dia bisa melapor kepada Allah. Kalau orang yang belum mapan beragama ini tidak punya dasar-dasar berinteraksi dengan berita-berita seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Wah, no why sampean itu. Bisa gitu kan? Ya, ada-ada saja, masa mungkin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menjelajah akhirat, ya, itu kita akan mendapatkan berita-berita yang tidak mungkin bohong, berita yang pasti benar, yang luar biasa. Pertama, jasad yang sudah hancur lebur, ya. Kan ada orang yang nanti pada waktu hari dibangkitkan itu matinya sudah entah berapa juta tahun. Ya kan? Umat-umat terdahulu itu matinya kan sudah lama. Jangankan hari kiamat nanti, hari ini saja kayak Fir'aun, orang-orang yang kaumnya Nabi Nuh yang dulu ditumpas pakai ditenggelamkan. Itu kan kira-kira masih ada nggak jasadnya? Ya udah remek kan, sudah hancur luluh. Ya. Hari kebangkitan. Jasad semua orang yang pernah hidup di dunia ini, meskipun yang matinya dibakar, kemudian abunya dihambur-hamburkan di saat angin kencang, ya, nanti pasti dihidupkan kembali. Kemudian ada salah satu orang yang ada di mahsyar, termasuk kita semua ini. Saya adalah salah satu dari sekian banyak orang di mahsyar. Nah, begini ini kalau tidak punya landasan yang kuat, bisa saja menolak. Bahkan bukan hanya menganggap mustahil. Mana mungkin jasad yang sudah hancur itu bisa hidup kembali. Maka ada prinsip begini, kenali dunia sebelum kita jelajah akhirat. Apa yang ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah, mentadabburi makhluk-makhluk Allah, di setiap makhluk itu ada tanda kemahakuasaan Allah. Kadang-kadang kita itu dibikin takjub dengan satu objek makhluk yang kita renungkan karena besarnya. Langit, ya Allah. Allah bisa menciptakan langit tinggi, tegak, tidak ambles, tidak retak, tegak tanpa tiang. Ini bukti kemahakuasaan Allah. Atau kadang-kadang kita itu terkagum-kagum dengan makhluk yang sangat kecil.
Semut misalnya. Subhanallah, ini makhluk sekecil ini tapi dia hidup. Dia berkembang biak. Itu organ-organ yang ada di dalamnya itu segede apa itu? Ususnya itu segede apa tapi dia hidup. Masya Allah. Atau kalau antum sudah lelah dongak ke atas mengamati apa tadi? Semut, nyamuk yang kecil-kecil. Antum pelototin jari jemari ini. Jempol antum ini. Jempol kita semua. Ini cuman segini. Tapi guratan-guratannya ini gak ada yang sama. Maka di dunia kejahatan ini dipakai. Kalau ada sidik jari saya, berarti itu tadi saya yang pegang. Nah, pegang sesuatu. Kalau saya bunuh orang misalnya, mudah-mudahan gak terjadi. Atau orang lainnya jangan saya. Nah, dia yang pegang pisau di situ ada ini atau pegang pistol berarti. Nah, makanya biasanya orang-orang profesional itu biasanya berusaha untuk tidak meninggalkan sidik jari. Ini di dunia identifikasi ini sampai hari ini masih dipakai. Bahkan sekarang itu dengan DNA. Kalau ada orang misalnya ya membunuh orang kemudian ada sehelai rambut yang di situ, itu dunia identifikasi bisa menemukan. Hebatnya ilmu ini, ya. Baik. Nih. Di setiap makhluk terdapat bukti kemahakuasaan Allah. Nah, kalau kita sudah kenal ini bawa ke akhirat. Berita-berita tentang akhirat itu landasannya kok bisa terjadi? Ingat Allah Maha Kuasa. Rahim bicara. Tangan kaki bicara. Kulit bicara. Bumi yang diinjak ini, yang dipijak juga nanti akan ngoceh, dia akan ngomong. Nah. Ini bagi orang mukmin begini ini gampang sekali. Insya Allah karena dia sudah punya landasan untuk tasdik, untuk membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia sudah punya landasan. Tapi kalau yang cuma ngandalkan otaknya, akalnya, dikit-dikit dia katakan tidak masuk akal. Ya, itu yang kaitannya dengan hal-hal yang luar biasa ya. Apalagi nanti kalau kita bicara surga. Ketika kita telusuri ayat-ayat surga itu dan hadis-hadis tentang surga, ternyata surga itu jauh beda dengan dunia ini. Nah, apa misalnya? Dunia ini kita pasti tidur. Enggak tidur, apa? Enggak tidur. Efeknya apa? Sehari, 2 hari mungkin badannya akan keretak-keretak. Seminggu enggak bisa tidur, sebulan enggak bisa tidur, insya Allah tidur selama-lamanya, maksudnya ya, kayak orang tidur, mati dia. Ya kan? Penghuni surga tidur apa enggak? Enggak. Rasulullah pernah ditanya. Di dunia ini, bangunan semegah apapun itu pasti butuh WC. Biasanya berbanding lurus. Ya, kalau rumahnya mewah, WC-nya juga mewah. Kalau rumahnya sederhana ya WC-nya sederhana. Kalau rumahnya apa? SSSSS. Biasanya itu juga WC-nya pinggir kali. Begitu kan? Kenapa di dunia ini butuh WC? Semua kalangan. Dari yang gubuk riat sampai yang paling elit. Kenapa? Buang air itu nggak bisa dipisahkan dari kita. Orang di surga buang air apa enggak? Belum dengar. Oh, enggak ada buang air. Makan, tapi tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Lalu gimana? Pembuangannya itu adalah keringat. Tapi keringatnya penghuni surga itu juga keringat yang istimewa. Bau misik. Begini ini kalau diterima oleh orang-orang yang liar akalnya, ya lagi-lagi ono-ono wae gitu kan? Tapi kalau ini dikhabarkan oleh Rasulullah, mudah insya Allah bagi orang yang sudah mengenal ini. Hidup terus, tidak akan mati-mati, sehat terus, tidak akan pernah sakit, muda terus, tidak akan pernah tua, nikmat terus, tidak pernah sengsara. Itu yang dikhabarkan oleh Rasulullah, salah satu keadaan atau sebagian keadaan ahlul jannah. Nah, kemudian juga keperkasaannya dan rakusnya, nafsu makannya. Laki-laki di penghuni surga itu kata Rasulullah dikasih nafsu makan 100 orang. Nah, jadi kalau 100 orang itu sekali makan 100 porsi ya. Masya Allah. Minumnya juga demikian. Kemudian
Ini pasti yang membuat antum melek ini, nggak bakalan ini. Syahwatnya, kemampuan jimaknya itu 100 laki-laki perkasa. Dan asli perkasa, nggak usah pakai doping-doping. Nah, subhanallah, begini ini ikhwatal iman, landasannya tadi Allah yang maha kuasa. Ya kan? Ya iyalah, bayangin aja, ya. Kalau nikmat surga itu melimpah makanan, minuman, ada wanita-wanita apa istri-istri yang masya Allah yang tidak ada. Nah ini termasuk istimewanya. Istri di surga atau bidadari itu tidak ada calanya, tidak ada cacatnya, mutahharah, suci, steril. Kadang-kadang ada istri itu cantik sih cantik, tapi ngambekan di dunia ini. Berarti punya suaminya ini kadang-kadang pusing menangani istrinya cantik tapi suka. Nah, atau macam-macam lah. Yang jelas standar wanita secantik apapun pasti ada najisnya, ada kotorannya. Kadang-kadang sakit, ya kan? Itu tidak ada. Sekarang makanan melimpah, minuman masya Allah, suasana tenang, syahwat gede. Nah, kalau seandainya penghuni surga ini orangnya kuntet-kuntet, kecil-kecil, nafsu makannya setengah porsi aja udah pada kenyang. Nah, itu banyak yang mangkir itu nikmat, tidak terserap. Ternyata melimpahnya nikmat surga itu diimbangi dengan penghuninya itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Seandainya surga itu tidak kekal, ya, hari ini masuk usianya muda-muda, 5 abad berikutnya sudah riot-riot, itu menikmat surga mangkir. Makanya salah satu kesempurnaan nikmat surga itu, ya Allah, orang penghuni surga itu tetap muda selama-lamanya, tidak ada tua. Kalau sekarang itu banyak penuaan dini, itu juga kaitannya dengan ulah manusia. Ya, udara yang kita ini sudah sudah banyak tinggi polutannya, air yang kita minum ini, makanan itu malah kalau kita ngikutin arahan ahli-ahli gizi ini, makan apa kita? Nasi sudah tercemar, kadang-kadang dipakai pemutih, ya kan, air katanya ini, atau kadang-kadang airnya bagus ininya, plastiknya macam-macam, ya. Wajar karena ulah manusia keberkahan dicabut oleh Allah. Ya, jadi ini penting banget di mana Rasulullah menghabarkan bahwa rahim itu bisa bicara. Saya kembangkan, bukan hanya ini yang dihabarkan di dalam Al-Qur'an, kulit. Kulit ini nanti bisa bicara, menjadi saksi. Orang yang punya kulit kaget setengah mati. Lah kamu kok bisa ngomong? Jawab kulitnya itu enteng banget. Allah yang menghendaki sesuatu bisa ngomong, menghendaki saya bisa ngomong. Begini ini kan landasannya apa? Kemahakuasaan Allah. Antum yang hafal surah Yasin karena sering baca Yasin siapa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, lanjutin. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jago-jago bohong, tukang bohong dikunci mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mulutnya dibiarkan ngomong, dia pasti apa? Maka diwakili oleh yang berjabat. Yang ngomong akhirnya siapa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangannya berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga memberi kesaksian, menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka kerjakan. Bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti kita sampai pada firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat sebelum beliau menjelaskan, tahukah kalian apa yang dimaksud bumi menceritakan berita-beritanya? Maksudnya bumi itu nanti bisa menjadi saksi. Nah, makanya kalau itu kita diajar sunnah mukhalafatut tariq, menempuh jalan yang berbeda ketika kita pergi dan pulang. Itu salah satu faedahnya supaya tapak kaki kita itu menyebar di mana-mana, kaitannya dengan bumi menjadi saksi. Wallahu taala alam bissawab. Nah, isya ini. Adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang terkait dengan masalah-masalah yang luar biasa, ya, yang terjadi di akhirat. Itu kaitannya adalah dengan kemahakuasaan Allah. Termasuk juga
orang diazab di neraka itu tidak mati. Nah, seberat-beratnya azab neraka itu dia tidak mati, tidak akan mati. Begini-begini ini kan kalau diukur pakai apa namanya, ukuran dunia ini kan nggak masuk. Dunia ini kalau ada orang ya, misalnya kebakar di luar apa namanya, kemampuan manusia untuk menahan itu, pasti mati, hangus misalnya, ya kan? Atau remek badannya, kepalanya pecah, itu kan udah. Tapi azab neraka itu seberat-beratnya azab neraka tidak ada kematian. Kenapa? Mati itu sudah dimusnahkan oleh Allah. Ya. Saking sengsaranya maka diungkapkan seperti dalam surah Al-A'la itu la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup enggak mati, karena tidak mungkin ada kematian. Taib. Begini ini juga kaitannya dengan tadi Allah Maha Kuasa. Yang kaitannya dengan balasan amal itu garansinya adalah ilmu Allah yang maha sempurna. Allah berjanji, wa may ya'mal, Allah berfirman, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau ilmu Allah tidak sempurna, tidak mungkin Allah memberi jaminan ini. Terkait dengan ilmu Allah. Ya, ini yang kaitannya dengan balasan amal. Taib. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Baru insyaallah tanya jawab sudah ini. Hadis yang ke-66. Haddatsana Sa'id ibn Sam'an qala. Sa'id bin Sam'an menceritakan kepada kami, beliau berkata, Sami'tu Abu Hurairah yata'awwadu min imaratis sibyan was sufaha. Saya mendengar Abu Hurairah yata'awwadu, berlindung kepada Allah tentunya ya, memohon perlindungan kepada Allah min imaratis sibyan was sufaha, dari kepemimpinan apa itu Pak Nur itu? Anak-anak, bocah-bocah ya, dan orang-orang apa? Bodoh. Kalau mungkin pakai istilahnya siapa itu? Yang suka menggunakan kata dungu itu? Jadi Abu Hurairah itu berlindung kepada Allah dari dua hal dalam riwayat ini. Jangan sampai dipimpin oleh pemimpin yang bocah. Yang kedua, jangan sampai dipimpin oleh orang apa namanya, bodoh, orang dungu. Pemimpin itu harus hebat. Iya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu pemimpin hebat. Ketika ada orang mengatakan beliau gila, dibantah oleh Allah. Muhammad itu bukan orang gila. Orang gila gimana, akalnya cemerlang, ya. Nih, pemimpin itu memang syaratnya harus pinter. Ya, pemimpin, kalau pemimpin keluarga juga harus mampu memimpin keluarganya, apalagi sekarang. Kemudian faqala Sa'id bin Sam'an fa akhbarani Ibnu Hasan al-Juhani innahu qala li Abi Hurairah. Sa'id bin Sam'an mengatakan, Ibnu Hasan al-Juhani mengkhabarkan kepada aku bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalik, apa tanda hal itu? Pemimpinnya apa tadi? Anak-anak, kemudian bodoh. Ya, qal antuqta'al arham. Dampaknya ya, yaitu rahim, hubungan kekerabatan akan diputus. Wa yuta'ul mughwi, orang-orang yang sesat ditaati. Wa yu'sal mursyidi, atau wa yu'sal mursyidu, dan orang-orang yang memberikan bimbingan ditolak. Nggak tahu begini ini kalau antum cocokkan dengan zaman sekarang gimana? Ya nyocok-nyocokin itu juga tidak boleh gegabah ya. Tapi kalau kita lihat orang memutus silaturahim itu banyak nggak zaman sekarang? Wa yuta'ul mughwi. Nah, ya, yang jelas inilah yang ditakuti oleh siapa? Abu Hurairah, sampai beliau beristiadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini Abu Hurairah ya, nanti kalau sudah sampai bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sampai ya, di At-Taqwa sudah 600 sekian. Itu kita juga akan temukan Nabi itu juga banyak berlindung kepada Allah dari hal-hal yang
mengerikan. Berlindung dari adab neraka, berlindung dari adab kubur, berlindung dari dikasih umur yang apa? Panjang banget. Rasulullah berlindung dari itu. Untuk bayangkan ya, kalau orang itu dikasih umur yang tua banget, itu ngerepotin orang lain. Dirinya juga kadang-kadang sengsara banget, ya. Mending kalau anak-anaknya berbakti, kalau nggak berbakti itu aduh. Ya. Dan ternyata Rasulullah diijabah doanya ya dalam hal ini ya. Wafatnya Rasulullah umur berapa? 63, belum sepuh banget beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. 66 ya, fiqhul hadis. Al-man'u wan nahyu an qat'ir rahim. Larangan memutus hubungan kekerabatan. Wa ita'atul mudil, dan larangan menaati orang yang menyesatkan. Wa isyanul mursyid, dan larangan tidak menaati orang yang memberi petunjuk atau memberi bimbingan. Nah, cuman satu ya kesimpulannya. Taib, ini ikhwatal iman. Tadi Bapak ada yang ingin bertanya masalah Bapak, barangkali bisa jawab. Ya, silakan. Bagaimana hubungannya antara tahdzir ini dengan memutus silaturahim? Tahdzir. Jadi sekarang saya punya keluarga yang masih rahim ya, masih keluarga ya. Itu mempunyai sifat yang boleh dikatakan jelek. Omongannya itu sering memicu di keluarga itu, memicu yang ini yang kompleks. Baik. Tidak bagus dah. Baik. Sering begitu. Ya. Akhirnya kita niatkan kita tahdzir. Jadi kita putus semua kontak teleponnya. Dia tidak menegur, tidak menanyakan kabarnya gitu. Tapi hanya tahdzir. Apakah itu termasuk memutus? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diperhatikan tadi kalimatnya ya, tahlil. Itu kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Tapi kalau yang mungkin Bapak maksud itu tahlilan, yaitu sebuah ritual ya yang masyhur dengan sebutan tahlilan. Tahdzir. Oh, tahdzir. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini kita temukan bahwa seorang anak itu secara umum ya masih diperintahkan untuk menyambung hubungan dengan orang tua yang musyrik, yang kafir. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, ibunya datang. Sudah lewat itu Pak Nur ya, bab ini atau belum? Yang jelas ada di ini, nanti kita cari. Ingat saya sudah. Dia tidak langsung menemui ibunya, tapi tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku datang, boleh enggak aku temui?" Rasulullah menjawab, "Na'am, sili ummaki." Oke. Temui ibumu. Itu yang pertama. Umar radhiyallahu an pernah dikasih kain atau baju sutra oleh Rasulullah. Dia kaget karena Rasulullah sebelumnya sudah menjelaskan bahwa orang mukmin itu tidak boleh memakai sutra. Tapi Umar justru dikasih oleh Rasulullah sutra. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Saya memberi ini tidak untuk kamu pakai. Bisa kamu jual atau kamu berikan kepada orang lain." Akhirnya oleh Umar bin Khattab, baju pemberian Rasulullah karena kainnya sutra dikasihkan kepada saudaranya di Mekah yang masih kafir. Ini gambaran yang paling ekstrim. Kita punya orang tua, punya kerabat yang kafir. Itu masih diperintahkan untuk ini. Termasuk siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada 4 ayat Al-Quranul Karim.
Ya, sebenarnya bukan 4, tapi karena di riwayat ini ada 3 yang turun berkenaan dengan beliau. Salah satunya adalah ketika dia masuk Islam, ibunya itu protes. Ibunya apa namanya? Bahasanya apa? Protes ya, atas keislamannya dengan cara mogok makan. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah dalam ayat dalam surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu yang musyrik itu dia agresif mengajak kamu kepada kesyirikan, jangan kamu taati. Tapi sambungannya, lanjutannya apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu tetap bergaul dengannya, dengan keduanya secara patut di dunia ini. Berarti tidak dianjurkan untuk memutus. Nah, tahdzir itu ya, ada ilmunya, ada fikihnya. Di zaman ahlus sunnah itu jaya, ahlul bid'ah itu ditahdzir kelepek-kelepek dia. Dunia itu akan sempit, bahkan mungkin dia bukan hanya sempit, sesak nafas dia. Kalau ahlus sunnah itu kuat, kemudian orang sudah tidak bisa diperbaiki, bahkan dieksekusi. Tokoh Jahmiyah itu disembelih oleh penguasa pada kala itu, ketika masih aneh. Jadi tahdzir itu dipakai ketika diperkirakan akan memberi manfaat. Ya, kalau tidak bermanfaat, balik ke semula. Kita baikin, kita sabar dengan gangguannya. Tahdzir itu, misalnya saya punya kerabat melakukan ini dan itu, dan tahdzir itu biasanya kesalahannya adalah dahsyat, bukan bid'ah-bid'ah seperti yang kita fahami. Orang Rafidhah, Syiah, Jahmiyah menyimpangnya itu dalam masalah akidah. Jadi itu yang dulu di tahdzir. Atau di zaman Rasulullah SAW ada 3 sahabat itu dibully ya oleh Rasulullah dan semua sahabat. Tidak ada yang mau ngajak ini karena dilarang oleh Rasulullah. Itu kesalahannya karena apa? Tidak ikut jihad. Jadi itu tahdzir ini diterapkan kepada hal-hal yang penyimpangannya itu fatal. Jangan salah-salah sedikit, beda dikit dalam urusan-urusan yang tidak prinsip kemudian mentah. Belum lagi tahdzir itu harus dilihat secara jeli, maslahatnya mana. Nah, kalau misalnya Bapak ya punya kerabat, hanya karena mungkin ketidakfahamannya atau wallahu taala alam sebabnya sering ngomong yang tidak enak ya. Siapa tahu dengan kesabaran kita, dengan ketabahan kita pada suatu saat dia berubah. Karena salah satu pesona seorang muslim yang banyak menyebabkan orang itu dapat hidayah adalah akhlaknya. Orang disakiti, dia tidak ini. Dan kita dapat pelajaran yang luar biasa dari akhlaknya salaf. Bagaimana ketabahannya, bagaimana kesabarannya. Dan juga kalau dalam masalah ini ada penjelasan tentang laisal wasilu bil mukafi. Ya. Orang yang dikatakan penyambung silaturahim itu bukan yang membalas, ya, tetapi orang yang menyambung ketika saudaranya memutus. Ini juga mengingatkan kita bahwa kita menjadi pejuang untuk menghidupkan sunnah ini berarti harus apa? Harus sabar. Kita harus unggul. Kalau saudara kita memutus, kita harus tetap menyambung. Itu yang dinamakan al-wasil. Jadi bukan saya mau baik kalau dia baik. Saya mau silaturahim kalau dia mau ini namanya apa? Penyeimbang, draw isunya. Tapi kalau orang ini Masya Allah, dia menyambung yang dia putuskan, memberi kepada orang yang tidak mau memberi, ini dia ada di level yang lebih tinggi. Jadi kalau masalah itu tahdzir ya, sekali lagi tahdzir itu tidak boleh diterapkan dengan gegabah. Tahdzir itu ada fikihnya ya. Dan saya sarankan tahdzir yang ada sekarang ini antar ustadz dengan ustadz yang lain udah anggap angin lalu. Lebih baik kita baca hadis begini ini, ya kan, daripada, karena tahdzir itu dulu di zaman dulu itu adalah kesalahannya itu dalam masalah yang sangat fatal, ya. Kemudian mereka itu benar-benar mengkalkulasi kalau tahdzir itu diharapkan ada
ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, kembali ke hukum semula. Contoh ya, ini orang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan itu benar apa salah? Salah. Antum yang ke masjid mondar-mandir, tidak permisi, tidak pernah negur mereka, tidak ini. Ya. Gimana itu? Orang itu semakin jengkel, semakin dongkol. Tapi kalau kita sopan di hadapan mereka, siapa tahu satu saat itu paling tidak kalau kita lewat itu permisi, mereka lama-lama sungkan. Akhirnya tidak nongkrong. Itu sudah meminimalisir apa namanya? Meminimalisir keadaan. Ya. Wallahu taala alam. Itu gambarannya Pak. Nanti apa namanya? Untuk ininya perlu ditinjau kembali ya. Apakah takdirnya itu memang sudah apa namanya? Layak ditakdir atau justru kita yang justru menunjukkan berusaha belajar untuk sabar, belajar lapang dada, belajar memaafkan orang-orang yang belum apa? Paham. Iya, kita ini memang aneh. Iya, kita itu banyak yang aneh ya. Kalau orang awam yang melihat kita, banyak yang aneh. Benar nggak? Ya. Rata-rata orang di luar sana nggak ada yang jenggotan, antum jenggotan. Nah, ya rata-rata orang di luar sana itu ya pakaian bawahnya itu ya sampai engser-ngeser, bahkan aja keinjek-injek sampai bolong misalnya ada. Antum menjaga tidak seperti itu, ya kan? Nah, itu sudah aneh. Apalagi kalau kita memang juga menengwai, tidak pernah nyapa orang, tidak pernah deket sama orang, tidak, ya. Tambah aneh lagi kan sudah. Iya. Tapi kalau misalnya orang itu jenggotan tapi kok sopan banget ya. Orang itu jenggotan tapi kok ramah banget. Orang itu jenggotan, istrinya juga masya Allah, kerudungnya besar, atau malah yang lebih topnya pakai cadar. Tapi saya sebagai tetangganya itu masya Allah, dia tuh baik banget sama saya. Gimana? Gimana? Kira-kira orang yang seperti ini dibanding dengan yang sudah aneh, ditambah lebih aneh lagi, nggak pernah diajak kerja bakti di lingkungan, nggak pernah mau. Ada orang sakit nggak pernah besuk. Dengan tetangganya juga tidak pernah berbagi. Nah, saya yakin beda. Ya. Artinya pada satu saat nanti mudah-mudahan ya jenggot itu sudah biasa banget. Ya, orang-orang pada apa namanya nggak muspil itu sudah biasa banget. Kemudian sunnah itu tidak hanya di situ, sudah sampai ada hubungan kekerabatan, hubungan dengan tetangga, ya, pemaaf, dermawan, sudah sampai kepada bab adab dan akhlak ini mudah-mudahan hidup dari kitab ini yang kita pelajari dan juga dari kitab-kitab yang lain yang mengajarkan adab dan akhlak. Ya, ya. Ikutin kajian ini. Saya yakin nanti insya Allah dapat banyak. Ya. Jujur aja sebagai contoh, antum kalau punya tetangga kafir, melihat tetangga kafir, itu gimana? Apalagi kalau orang yang girohnya tinggi itu kayaknya, udah nggak usah diapain, nggak usah diurus lah. Dari sini kita tahu ada Abdullah bin Amr nyembelih kambing. Gulamnya itu lagi ngeset kambing itu lagi ini. Pesannya apa? Tetangga kita yang Yahudi ya, jangan lupa kamu bagi. Waktu itu ini sahabat ingin mengamalkan sunnah Nabi. Temannya yang ada di situ mengatakan, Yahudi kamu bagi. Kalau orang sekarang kan, ya Allah ngapain kamu bagi Yahudi? Ikhwan kita itu banyak, ikhwan kan itu dalam tanda petik, ya kan? Itu Abdullah bin Amr di kitab ini kita temukan riwayatnya, pesan kepada khadimnya yang sedang ngesetin apa bahasanya, ngulitin kambing ya. Pesannya tetangga kita yang Yahudi itu jangan sampai lupa kamu beri. Ada orang yang negur, dianggap perbuatannya ini salah. Itu di zaman dulu lah, apalagi zaman sekarang. Orang yang mungkin faham ini temannya belum faham. Mungkin kita di apa bahasanya ya? Kalau di bahasa di itu namanya dirujak istilahnya ya. Wah, ini ngapain? Ternyata dia itu mengamalkan hadis Nabi. Saya mendengar Nabi SAW ya, menyatakan Jibril itu tak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Aisyah istrinya Nabi yang sangat dermawan, ya, satu saat bertanya kepada Rasulullah, kalau saya ingin berbagi, cuman satu ini yang siapa yang saya bagi?
Coba tebak. Bimbingan Rasulullah kepada istrinya yang sangat dermawan ini, siapa yang dibagi? Mungkin yang seiman. Loh, yang bahasa sekarang ini tidak cukup seiman, seislam, yang nyunnah. Mungkin itu kan? Mungkin itu kan? Jujur aja Pak Prapta, mungkin itu jawabannya ya? Mungkin. Masya Allah. Tapi apa kata Nabi? Yang paling dekat pintunya. Ini kan baru lingkup keluarga ini ya. Yang kita pelajari ini kan baru lingkup kerabat kan. Ini nanti berkembang, ada tetangga, masya Allah. Banyak ilmu di sini. Ya, mudah-mudahan mencerahkan atau bahkan mengubah. Ya, orang itu seharusnya kalau ilmunya bertambah itu memang juga ininya bertambah. Ilmu itu cahaya, ilmu itu nur. Ya, wallahu taala alam bissawab. Cukup atau ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Di tengah keluarga besar, Ustaz, jadi ada antara si ibu dan menantunya pernah ada konflik, sehingga si menantunya perempuan ya, si ibu ini punya anak laki-laki, punya istri, si menantunya ada konflik, sehingga si menantunya ini tidak lagi mau menghubungi si mertuanya. Apakah itu termasuk memutuskan silaturahim? Terus kita sebagai keluarga melihat akhirnya banyak mudorot nih, kayak misalkan si ibu ini jadi jarang ketemu cucunya. Oh iya. Baik. Ana paham. Ya. Ya jelas ini namanya putus hubungannya. Apalagi ada bukan sekedar putus, permusuhan. Dalam Islam, keluarga itu idealnya utuh. Dalam keluarga ya, bahkan secara umum umat Islam itu harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Seperti satu bangunan, satu. Maka di sini kalau ada hubungan yang retak, harus ada pihak yang mendamaikan. Ya, harus ada yang mengupayakan untuk damai. Ya. Begini ini wajar, setahun 2 tahun mudah-mudahan nanti balik lagi. Nah, tapi kalau urusan biasa ya, itu Rasulullah memberikan tempo putusnya hubungan sesama muslim itu hanya maksimal 3 hari. 3 hari harus baikan. Itu kalau urusan ini bukan takdir yang syar'i loh ya. Karena dulu sahabat Nabi itu ditakdir sampai berapa itu Pak? 3 bulan kalau nggak salah. Kalau urusan kita ini dengan orang lain kan kadang-kadang dengan tetangga itu kita marah gitu kan. Nah, upayakan selesai hari itu. Itu top. Kalau tidak bisa, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau sudah ada yang begini nih ya, ini harus ada keluarga, ini harus ada yang berupaya untuk mendamaikan. Dan kejadian seperti ini pernah terjadi kepada orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Bahkan orang yang kita yakini sebagai orang yang paling istimewa, yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu pernah marah kepada Mistah. Mistah itu kerabatnya miskin, hidupnya bahasanya apa itu kalau kita? Ditanggung oleh Abu Bakar. Mistah bikin Abu Bakar marah besar radhiyallahu anhuma. Kenapa? Mistah terlibat haditsul ifki. Dia termasuk orang yang menyebarkan berita ini. Ya, pada waktu itu termasuk orang yang dapat dicambuk 80 kali. Abu Bakar murka sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan menafkahi lagi. Belakangan diturunkan ayat dalam surah An-Nur itu, janganlah orang-orang yang memiliki kecukupan bersumpah untuk tidak mantu. Nah, akhirnya dia cabut sumpahnya. Karena dia mengutamakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dia balik lagi. Dia baik lagi dengan Mistah, padahal mengecewakan. Telah membuat beliau murka pada waktu itu. Yang kedua, terjadi di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu pernah marah dengan keponakannya. Namanya Abdullah bin Zubair. Pada Abdullah bin Zubair bin Awam ya. Keponakannya ini ngomong,
yang tidak mengenakkan dilaporkan kepada bibinya ini, kepada tantenya. Jadi ada yang namam di sini, ada yang melaporkan. Akhirnya dia bernadar tidak akan mau bicara dengan Abdullah bin Zubair tadi. Di zaman sahabat kalau ada kejadian ini pasti banyak yang menolong. Bagaimana supaya hubungannya baik. Dan Abdullah sendiri juga gelisah, ini gimana hubungan saya dengan tante saya nggak beres ini. Akhirnya minta sahabat untuk membantu ini. Singkatnya, akhirnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an berkenan memaafkan keponakannya. Itu pun melalui siasat ya. Jadi ini ada sahabat ditemani 2 orang sahabat masuk ke minta izin ke rumah Aisyah. Assalamualaikum, anadkhul, boleh kami masuk? Silakan. Semuanya kami yang ada ini, dia tidak tahu kalau di situ ada Abdullah bin Zubair. Ya, setelah masuk, kemudian Abdullah bin Zubair ini merangkul Aisyah radhiyallahu anha. Kan bibinya. Ya, minta maaf. Dirayu-rayu, sahabat ini tentunya di balik hijab karena bukan mahramnya. Ya, tapi Abdullah ini bin Zubair ini karena dia keponakannya, dia masuk. Ini, merangkul Aisyah. Akhirnya ini 2 sahabat yang ngingetin Aisyah, akhirnya lumer hatinya. Akhirnya berkenan memaafkan. Sampai begitu alot itu kalau kita lihat riwayatnya itu tidak langsung dimaafkan. Dirayu-rayu oleh sahabat ini, diingatkan tentang hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Sampai akhirnya karena dia telah bernadar, kan berarti membatalkan nadarnya. Harus bayar kafarat. Kafaratnya itu sebenarnya cukup berapa? Satu hamba sahaya cukup. Tapi Aisyah karena orang yang sangat dermawan radhiyallahu anha, itu memerdekakan budak sampai 40 budak. Yang seharusnya 1 itu cukup, beliau sampai itu pun kalau beliau mengingat-ingat masalah ini masih nangis. Khawatir dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, padahal sudah mengeluarkan memerdekakan budak sampai 40. Begitulah kalau orang itu agamanya baik. Jadi masalah yang antum katakan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya keluarga antum aja. Termasuk hal yang paling sering terjadi konflik itu sekarang antara menantu dengan mertua. Kadang-kadang beda suku, beda kebiasaan, sama-sama kurang bekalnya gitu kan. Iya, sekarang itu banyak istri itu maaf-maafnya telat ilmunya, sudah terlanjur jadi istri, dia tidak tahu kewajibannya. Menantu juga banyak, menantu itu telat ilmunya, dia sudah terlanjur jadi menantu, tapi bagaimana dengan mertuanya ya. Nah, Masya Allah, memang dunia itu begini ini. Inilah pentingnya. Nah, maka dilarang untuk mengadu domba. Kita diwajibkan untuk islahu dzati bayyin, memperbaiki. Nah, bahkan di dalam Al-Quran kalau ada 2 golongan atau 2 orang yang retak hubungannya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, harus ada yang memperbaiki. Wallahu taala alam bissawab. Cukup ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.